Ini sistem desentralisasi kita luar biasa kompleks sih, Kang Oke. Dede. Jadi itu yang jadi seandainya ini terpusat pengaturannya, maka yang 1 juta formasi itu kan dapat langsung dengan mudah kita kunci dan kemudian harus kita harus kita seleksi. Oke. Juga termasuk distribusi. Dulu Kang Dede mungkin pernah dengar guru dari provinsi sini pindah ke provinsi yang membutuhkan gitu, karena dibutuhkan di provinsi ini ada dibuka sekolah yang baru. Kalau sekarang kan nggak mungkin kita melakukan itu. Perpindahan guru tadi, redistribusi guru nggak bisa terjadi dengan mudah karena ada otoritas karena yang kewenangan dibagi kan. Kewenangan dibagi. SD, SMP, betul, SMA dan seterusnya. betul. Ya, jadi itu jauh lebih kompleks, lebih rumit daripada sebelumnya. Jadi intinya tata kelola yang tidak supply dan demand yang tidak seimbang ini ujung-ujungnya berakibat pada kondisi kerja guru yang kualitasnya mungkin juga rekrutmennya tidak ada standarnya, lalu kemudian kesejahteraannya pun yang jadi masalah kita sangat besar sekali gitu, juga seadanya. Dan kemudian guru yang mengajar dengan kesejahteraan yang seadanya ini pun juga terpaksa nyambi-nyambi untuk menutupi kebutuhannya. Jadi semakin kualitasnya akhirnya semakin jatuh gitu, karena mereka nggak bisa fokus. Makanya SNP 3K kita harapkan bisa memaksimalkan itu, Kang Dede. Supply dan demand-nya itu bisa nutup gitu. Kita lihat lagi, ada Nadiem juga menyampaikan sesuatu, coba kita lihat ini. Ini ada 4 hal yang jadi perhatian Nadiem pada seleksi tahap 1 P3K guru honorer. Pertama, setelah menyampaikan selamat pada guru honorer, ada 100 ribuan yang lulus ya. Lalu kemudian ini masalahnya nih, saya langsung saja. Jumlah peserta lulus di seleksi berikutnya diyakini meningkat. Artinya ini kan seleksi 1. Masih ada seleksi 2, masih ada seleksi 3. Keempat ada nggak, Pak? Nanti formasi tahun depan dipindahin. Maksudnya yang sekarang yang belum ini masuk ke formasi yang tahun depan. Betul. Jadi artinya terus rolling sampai kita menutup 1 juta formasi itu, Kang Dede. Dengerin ya, terus rolling. Oke. Lalu formasi seleksi berikutnya lebih banyak. Ini artinya janjinya Mas Nadiem, formasinya lebih banyak lagi karena yang kemarin sedikit sekali. Masih banyak formasi kosong di seleksi P3K tahap 1. Apa iya? Benar. Yang kemarin aja masih banyak formasi kosong. Betul. Belum ada pelamarnya. Misalnya apa tuh, Pak? Karena kalau yang tahap 1 kemarin kan kita fokus di sekolah negeri, di sekolah induk. Oh, sekolah negeri. Oke. Jadi guru negeri untuk sekolah di mana dia sekolah induknya, di mana dia mengajar. Lalu kemudian masih ada provinsi dengan sisa formasi terbanyak. Di sini disebutkan adalah Papua 72%, berarti belum mengajukan. Papua Barat 68%, Maluku Utara 61%, Maluku 58%, dan Kalimantan Tengah 50%. Ini debatable karena daerah mengatakan sudah mengusulkan, tapi di approve-nya belum semuanya. Satu contoh, saya kemarin datang ke Kabupaten Cianjur, mengusulkan hampir 4.000 yang di-approve oleh Kemendikbud hanya 250. Kenapa bisa gitu, Pak Iwan? Pertama ini dulu deh, ini kayaknya formasi sisa yang Papua dan lain-lain ini karena di daerah itu gurunya bisa jadi nggak ada guru atau guru yang linearnya nggak ada. Jadi sehingga banyak formasi yang masih belum ada gitu. Jadi belum bisa dilamar. Jadi artinya kan kalau di tahap 1, tahap 2 kita fokus guru yang melamar di wilayahnya, belum bisa pindah wilayah. Nah, guru yang di wilayahnya itu sendiri kurang gitu. Jadi sehingga formasinya masih nyisa. Itu baru bisa dilamar di tahap 3. Nah, penjawab pertanyaannya Kang Dede tadi, yang apa tadi? Yang soal ini formasi daerah, usulan Cianjur. usulan daerah. Oh, Cianjur. Oke. Jadi Kang Dede, kita itu kan ini sebenarnya tugas dari daerah juga. Sebelum penentuan formasi itu berapa, kan harus redistribusi dulu guru-gurunya di pemerataan dulu. Jadi bisa jadi di satu wilayah kabupaten gurunya numpuk di kota, sementara yang di daerah pedesaannya gurunya kurang. Misalnya guru matematikanya tuh ada di kota sekian, sebenarnya berlebih 100. Harusnya kan itu diredistribusi ke kecamatan-kecamatan atau desa-desa yang membutuhkan, kan gitu. Logika pengaturan tata kelola seperti itu. Iya, tapi siapa yang mau guru dipindah dari kampungnya dia atau dari yang kota tadi ke kan kampung Dede, gitu, kan? yang tadi saya ceritakan itu ya sama kayak kalau dulu kan itu kita bisa pindahkan. Seperti kan juga tentara atau polisi gitu kan, ya artinya kan ada rotasi yang terjadi. Bisa dipindahkan, ya mereka bisa ditempatkan di mana yang dibutuhkan. Jadi
redistribusi harus terjadi dulu. Oke. Baru kemudian kita hitung berapa sebenarnya real kebutuhan dari kabupaten kota tersebut. Jadi tidak serta-merta misalnya sebuah Nggak kabupaten bisa. mengusulkan 9.000 misalnya. Nggak. Lalu 9.000-nya di-approve. Jadi tugas untuk mendistribusikan, memeratakan itu tuh adalah tugas dari daerah sebenarnya yang harusnya terjadi. Jadi kadang-kadang kita juga kan banyak ini ngirim ke saya gitu, daerah ini nggak ada gurunya, daerah ini seharusnya itu melapornya ke daerahnya supaya daerah pun tahu bahwa yang langsung tahu nih daerahnya nggak ada gurunya, itu bisa melakukan redistribusi guru ke daerah tersebut. Karena bisa jadi di bagian tertentu, terutama perkotaan di kabupaten kota itu gurunya surplus gitu. Ini pertanyaan yang sering datang ke saya bahwa ini di sekolah ini dia adalah guru induk ya. Formasinya bukan formasi, PNS hanya 2, lalu honorernya ada 18, katakanlah demikian. Formasi sebetulnya di situ ada 6, tapi yang lolos dan lulus hanya 2. Kok bisa begitu, Pak? Ya berarti yang 2 itu yang memenuhi passing grade, yang lainnya nggak memenuhi passing grade. Passing grade nih ya, sekarang saya tanya passing grade lagi nih. Saya ingin sejelas-jelasnya supaya kawan-kawan ini guru yang selama ini juga banyak bertanya, supaya dijelaskan sama Pak Dirjen. Pak Dirjen ini soheh ya, langsung dari sumbernya ya, soheh. Jadi nggak nanya ke saya lagi. Ada yang mengatakan, saya lulus tapi tidak lolos. Formasi. Arti formasi kan? Betul. Saya lulus tapi kalah sama yang dapat afirmasi. Oke. Misalnya satu contoh, dia lulus passing grade, tapi tiba-tiba karena dia tidak dapat afirmasi, yang masuk adalah yang dapat afirmasi. Oke. Gimana Pak Iwan? Kalau yang mana dulu nih? Jadi gini, Ya. kalau dia guru di sekolah induknya itu nggak ada masalah. Jadi kalau dia di sekolah induk dan dia tahap pertama kemarin kan dia bersaing dengan dirinya sendiri, basically. Jadi kalau dia sudah lulus passing grade, ya dia pasti dapat formasi. Kalau dia dari situ. Kalau dia dari situ. Nah, Tapi kalau dia ngelamar ke sekolah lain, betul. jadi yang dapat kesempatan adalah yang Jadi kalau yang tadi Kang Dede ceritakan misalnya ada sebuah sekolah, taruhlah 2 guru honorernya, formasinya ada 3 nih Kang Dede. ya. Berarti kan ada satu formasi yang bisa dilamar oleh guru dari sekolah lain. Nah di sini kan terjadi ya persaingan secara lebih fair gitu ya. Jadi artinya siapa yang lebih tinggi nilainya, maka dia akan mendapat formasi tersebut. Nah bisa jadi yang ada guru yang mendapat afirmasi, misalnya apakah dia misalnya THK 2. Ya jadi kan afirmasi itu kan ada beberapa. Ada yang sertifikasi 100% kompetensi teknis. Ada yang di atas 35 tahun. Itu terserah berapa ininya pengalamannya, itu dapat 15% kompetensi teknis. Ada yang THK 2 tambah 10% lagi, ada disabilitas tambah 10% lagi. Lalu juga ada penyesuaian nilai ambang batas yang kita lakukan. Yang di atas 50 tahun 100%. itu 100% ditambah 10% untuk manajemen sosiokultural, dan yang selebihnya Cerdik 100%. dapat 10%. Nah ini ada saya dapat curhatan guru yang mengatakan bahwa saya tidak dapat afirmasi sedikit pun. Padahal saya bilang, oh enggak, mestinya semua peserta yang gelombang 1 kemarin Betul. dapat 10% semua. Dapat 10%. Dia ngasih lihat nilainya, nggak dapat. Kita lihat dulu nih, ada coba kita lihat slide berikutnya ya. Ini makin menarik nih. Pasti saat ini banyak yang bertanya nih. Guru honorer, ini 4 kriteria daftar seleksi P3K guru tahap 2. Oh ini sudah masuk ke tahap 2 nih berarti ya. Jadwal seleksi P3K guru tahap 2 tahun 2021, pengumuman dan pemilihan formasi 15-19 November. Pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi 2 Desember, dikit lagi. Cetak kartu 2-5 Desember. Pelaksanaan seleksi kompetensi P3K guru tahap 2 6-10 Desember. Pengumuman seleksi kompetensi P3K 6 Desember. Masa pengajuan sanggah kedua 17-19 Desember. Masa sanggah 19-25 dan usai sanggah 30 Desember. Saya mau bicara soal sanggah. Banyak yang melaporkan lengkap malah dengan satu bendel gitu kan. Dia lulus tapi kemudian ada bukan lulus, dia tidak lolos passing grade.
walaupun dia dapat afirmasi, cuma beda 2 poin atau berapa poin gitu. Lalu dia menyanggah. Ketika dia menyanggah, malah besoknya dinyatakan tidak lulus, atau kebalikannya, dia lulus terus dia sanggah, tapi tiba-tiba besok dinyatakan tidak lulus. Ini yang bermasalah komputernya, dapodiknya, atau yang ngetesnya, Pak Iwan? Jadi ini kan sistem data kita, sistem data secara nasional ya, dan data yang paling dijadikan pegangan itu adalah NIK. Nah jadi KTP ya? Betul. Jadi NIK ini bisa jadi muncul, jadi guru ini ketika di sistem itu masih dia terdaftar di sekolah negeri. Jadi dia kemudian diadukan, dia ternyata di sekolah swasta sekarang. Jadi artinya kan dia belum bisa untuk ikut di tahap 1 kemarin. Jadi itulah salah satu, karena NIK kita ini ya, ini mungkin database-nya yang lain ya, bukan di kami. NIK ini database yang ada di kementerian mana? Kan kalau Kemendikbud menggunakan Dapodik. Betul. Ini yang sering ramai. Untuk apa di Dapodik saya ada, dan seterusnya dan seterusnya. Betul. Saya sudah mengabdi 10 tahun dan seterusnya. Tiba-tiba di sini kok seperti nggak ada gitu, nggak masuk. Kenapa? Apa yang salah di sini, Pak Iwan? Kalau yang tadi, yang misalnya dia sudah dapat nilai, tiba-tiba dia nggak lulus, salah satu kemungkinan adalah dia sebenarnya belum bisa untuk ikut di tahap pertama gitu, karena sebenarnya dia adalah di swasta, terdaftar di swasta ya, misalnya. betul. Jadi dia belum bisa untuk masuk ke mendaftar di sekolah tahap pertama kemarin gitu. Jadi ya akhirnya dia tidak lulus karena itu. Memang kalau bahas satu persatu detail masalah kan banyak sekali ya. Betul. Tetapi poinnya yang saya ingin tanyakan, kan ini adalah Kemendikbud ini adalah user, dan kemudian ada slot yang dibuka berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah secara global. Di dalamnya ada Kemenpan RB, ada BKN, ada Pansel. Pak Iwan di mana? Panselnas itu adalah gabungan dari Kemenpan RB. Jadi sebenarnya yang melakukan perekrutan ini kan Kemenpan RB. Jadi leading sektor siapa? Kemenpan RB. Karena mereka yang ini kan rekrutmen aparatur sipil negara. Jadi itu adalah Kemenpan RB. Lalu kemudian yang melaksanakan itu adalah BKN, Badan Kepegawaian Negara. Jadi yang proses administrasi dan segala macam itu nanti melalui, untuk kepegawaian negaranya itu melalui BKN. Nah, kami dan mungkin juga Kementerian Kesehatan atau kementerian lain itu sifatnya kementerian teknisnya. Supporting, betul. Lalu database-nya menggunakan yang mana? Database kita ya database yang kalau yang dipakai di Pansel ini. Betul. Jadi database siapa? Jadi ada database di BKN, tapi kemudian kita melihat database di Dapodik itu lebih strong, lebih kuat. Jadi pada akhirnya kesepakatan di Panselnas kita menggunakan data di Dapodik. Tapi bisa jadi di kementerian lain mungkin bisa berbeda gitu. Jadi kita punya database yang cukup solid, yang diakui, dan itulah yang digunakan. Ini tergantung kementerian teknisnya, Kang Dede. Jadi nggak semuanya sama caranya itu. Jadi ya ujung-ujungnya database kita secara nasional kan satu data itu yang visi yang seharusnya bisa ke depannya gitu, sehingga memudahkan semua kementerian lembaga. Baik, kisi-kisinya sudah diberikan dan sebagainya, tapi begitu pas ditampilkan beda sama sekali gitu. Kisi-kisi kan bukan berarti harus itu. Jadi yang penting sebenarnya kisi-kisi kebanyak dulu ngikutin Eptanas sih. Itu ya. Itu memang sulit, kebiasaan lama yang kemudian move on ya. Jadi memang prinsipnya, Kang Dede. Jadi intinya kisi-kisi itu untuk memberitahu ini kira-kira prinsip-prinsip, konsep-konsep utama yang harus dikuasai. Nanti kemudian cara penyajian, dan itu kan bisa secara soalnya bisa divariasikan. Nah, kalau betul-betul menguasai prinsip-prinsipnya, maka kemudian bisa melakukan dengan baik. Dan ingat ya, passing grade itu adalah kemampuan minimal. Jadi bukan yang paling tinggi gitu. Jadi ketika sudah passing grade, taruhlah misalnya nilainya itu, dan ini levelnya level awal, level dasar sebenarnya di matematika gitu ya. Taruhlah misalnya 55 lah ininya. Dan kemudian sudah mendapat afirmasi yang lebih
apakah mungkin di atas 35 tahun atau afirmasi penyesuaian ambang batas, itu kan sebenarnya dari segi apa yang harus dilakukan itu semakin mudah harusnya. Jadi memang pada akhirnya memang harus belajar sih ya, intinya itu harus dan saya sangat sepakat dengan Mas Danang tadi, kita harus menguatkan kemauan dan semangat guru-guru kita untuk belajar, karena pada akhirnya dan berkomunitas belajar, jangan sendirian. Dan melakukan pengayaan dari berbagai macam sumber juga, supaya nanti variasi nih prinsipnya kan sudah tahu nih, kisi-kisinya sudah tahu. Kisi-kisi itu bukan bocoran ya, tolong ingat ya, kisi-kisi bukan bocoran. Itu yang dianggap sama guru sebagai bocoran. Kalau kisi-kisi jawabannya itu ya itu jangan bocoran. seperti itu dong, kita kan artinya move on. Nggak hafalan mati gitu, jadi harus inilah prinsipnya yang kita pegang. Nah, sekarang begini, kalau tadi sudah disampaikan bahwa ternyata laporan Menteri ke DPR di situ bahwa yang real lolos passing grade itu kurang lebih hanya 90.000 ya, yang real. Lalu yang afirmasi 50 tahun plus ke atas itu ya sisanya jadi 170 sekian itu tadi. Yang real lolos itu 80.000 atau 90.000 kalau saya nggak salah. Iya, 90-100 ya, real lolos. Berarti banyak yang sebetulnya nggak lolos passing grade dong.